wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Warugu dengan NIM 0103231013. A. Hadis. Secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, konteks, sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan kata dalam bentuk kata sifat atau objek mengandung arti 1. Al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, pindahkan dari seseorang ke orang lain. 2. Al-khabar, yaitu berita ataupun yang dicakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. 3. Al-qarib, sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azani, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain komunikasi, religius, pesan, atau Al-Quran. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Az-Zumar ayat 23. 2. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. 3. Cerita sejarah historis serius sebagaimana 4. Rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tarim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian dalam hadis ini. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi berbeda. Ada definisi hadis adalah sebagaimana artinya segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, yang berarti barang siapa yang merintis sesuatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah yang berarti segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takdir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi atau seperti bertahabus di Gua Hira, maupun sesudah menjadi rasul. 3. Kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. 19. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takdir, dan sifat. B. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. 4. Hatsar. Hatsar secara etimologi berarti bagiat al-asyai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi atau 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2. Atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu yang arti sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari 4 pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sesuatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, maksudnya
Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, kedudukan, dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya, sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu mendengarkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah Al-An'am ayat 44 halaman 27. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas dalam perkataan saya minta maaf, dan kepada Tuhan saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.